Selamat sore tuan-tuan dan puan-puan. Pagi ini aku mau beritahu kamu yang Chronicle Bible kamu itu bukan kitab suci. Ada 5 alasan kenapa aku kata dia bukan kitab suci. Pertama, cerita wanita Samaritan dengan Yesus. Dalam kitab Injil Barnabas, elok dan hormat cerita dia. Akhirnya Samaritan woman masuk percaya akan agama, percaya akan Yesus itu utusan Tuhan, dan dia berjanji akan sembahyang sebab Yesus dengan mukjizat dia tahu yang Samaritan woman itu ada 5 suami, yang mana wanita Samaritan itu tidak pernah bagi tahu siapa yang dia ada 5 suami, dan dia pun percaya Yesus itu seorang utusan Tuhan atau nabi. Lalu dia pun ingin, dia percaya dia nabi, dia pun ingin sembahyang. Jadi sebab dia percaya Yesus itu nabi dan ingin sembahyang, maka dia masuk surga. Itu saja syarat masuk surga: taat pada dan percaya pada utusan Tuhan. Tidak ada cara lain. Tapi apa halnya cerita di Chronicle Bible kamu itu? Yesus dalam cerita Chronicle Bible kamu itu, Yesus kata dia mau jadi suami. Dia mau jadi suami pada wanita Samaritan itu. Setelah pun dia tahu dia ada 5 suami, dia mau juga jadi suami dia. Jadi suami yang ke-6. Mana boleh kitab suci cakap itu macam memalukan seorang utusan Tuhan, dimalukan dengan dia mau wanita sebentar itu dia mau juga. Nah, boleh. Jadi inilah satu tanda yang tidak boleh dikatakan Chronicle Bible itu kitab suci. Mencakap main-main macam cerita lucu sekali. Memang yang menulis itu ketawa, ataupun dia membuat kamu ketawa. Jadi bila kamu ketawa, seolah kamu mengejek siapa yang diejek itu utusan Tuhan diejek. Mana boleh. Bible itu kitab suci. Yang kedua, itu yang pertama ya. Saya janji sampai berapa, 5 atau 6. Oke, yang kedua, lah kamu lihat di kulit Chronicle Bible itu ada bertulis kitab suci Bible. Mana boleh. Kalau dia percaya itu kitab suci, usahlah tulis kitab suci. Itu seolah-olah satu iklan atau propaganda supaya orang percaya itu kitab suci.
Kalau buat orang percaya, mestilah isi dia boleh diterima akal, dan elok-eloklah adalah adab. Pada putusan Tuhan Yesus ini tidak ada adab. Jadi bagi saya, kalau yang menulis itu yakin, percaya Chronicle Bible itu kitab suci, tidak usahlah disebut-sebut ini kitab suci. Siapa beli dapat suci, itu kan. Siapa beli ini kitab dapat jadi suci. Tidak perlu itu. Dalam Gospel of Barnabas dia tidak kata arah kulit buku itu ini kitab suci, tidak ada. Injil Barnabas hanya kata ini Injil Barnabas, dan di dalam dia ada tulis ini Injil Yesus yang benar. Itu saja dia kata. Perkataan suci tidak ada. Jadi siapa yang tulis kitab suci, janganlah kamu percaya itu kitab suci. Oke, itu nomor 2. Nomor 3, kamu lihat kan ke Bible itu siapa yang sebenarnya tulis. Dalam itu ada Luke, Mark, Matthew. Tidak ada cerita tentang mereka yang menulis ini. Tidak tahu siapa. Yang kita tahu agama Kristen itu agama Paulus. Paulus lah yang membuat doktrin-doktrin yang ada berlainan dengan apa yang diajar oleh Yesus. Tapi nama dia tidak ada. Jadi dia mau sembunyi. Dia tidak mau dicari siapa yang menulis, sebab dia mengatakan Yesus mau cari istri orang Samaritan. Jadi dia takut Yesus marah. Jadi dia tidak buat nama dia. Jadi untuk Yesus dia tidak dapat cari siapa yang tulis itu. Itulah tanda-tanda kalau ke Bible bukan kitab suci. Bila kamu lihat Injil Barnabas yang tulis nama dia Injil Barnabas sendiri yang tulis. Siapa tidak tahu Barnabas masa itu dia selalu bersama Yesus. Orang kenal dia, dan Yesus mengatakan Barnabas saja yang boleh tulis untuk dia. Jadi itu tanda tanggung jawab penulis. Jadi boleh dah dipercaya dia Barnabas dengan kitab suci. Tidak sama dengan Chronicle Bible itu. Siapa itu Luke, siapa itu Mark, tidak ada orang tahu siapa. Ketiga, cerita Nabi Ibrahim dalam Chronicle Bible itu tertulis yang jadi korban, anaknya jadi korban Ishak, tapi Yesus menafikan Ishak.
Dia kata Ismail, bukan Ishak. Dan disebut juga keturunan anak yang dikorban itu akan jadi nabi ataupun utusan yang besar. Jadi nyata dalam sejarah Nabi Muhammad adalah utusan besar, nabi besar dalam sejarah. Jadi nyatalah ini ke Bible kamu itu tersilap tulis Ishak, bukan dia tulis Ismail, dia tulis Ishak. Jadi itu sudah tanda bukan kitab suci. Apalagi sudah 5 lagi tinggal pengakuan Yesus. Kamu sembah Yesus, dan orang Kristen percaya ada pengakuan Yesus yang mengaku dia Tuhan, sembahlah dia. Tidak ada kata-kata yang terang begitu. Yang ada adalah hanya satu ayat mengatakan sebelum Nabi Ibrahim, I am saya. Itu saja, itulah digunakan untuk pendebat orang Kristen mengatakan ini adalah pengakuan Yesus yang dia Tuhan. Apa itu? Sebelum Nabi Ibrahim saya. Apa itu? Sebenarnya kata itu ada dalam Injil Barnabas, tapi bukanlah Yesus mengatakan dia Tuhan. Jadi macam mana boleh tidak terang-terang, sedangkan kitab suci ini mestilah terang-terang, bukannya kabur-kabur. Jadi mana boleh dikatakan kalau kamu itu kitab suci, hanya kamu ingin percaya yang sendiri kamu tidak yakin, tapi kamu pertahankan. Apa guna pertahankan? Sebab ya tahulah kenapa orang pertahankan mereka dari itu kitab suci, tapi banyak orang tidak percaya. Orang Kristen sendiri pun tidak percaya itu kitab suci. Lagi-lagi pun sekarang para intelektual Barat banyak yang menafikan kalau Bible itu kitab suci. Itu adalah ajaran Paulus. Mereka juga katakan Paulus itu antikris. Jadi awas-awaslah kamu percaya pada sesuatu yang bukan benar. Percayakan sesuatu yang bukan benar hanya merugikan kepada siapa yang percaya. Yang bukan benar rugi hidup di dunia, dan kamu akan melihat kerugian yang lebih lagi nanti di akhirat. Sekian sajalah tuan-tuan saya katakan, yang kamu ke Bible kamu itu bukan kitab suci. Itu saja, sekian, terima kasih. Kalau kamu suka
dengar ngomong saya, mungkin ada suka, mungkin ada tidak suka. Yang suka itu bolehlah subscribe, sebab saya akan buat lagi video-video yang lain. Sekian saja, terima kasih.